Hadirin hadirat Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa kajian saya di sini bersama Bapak Saudara sekalian kitab Ihya Ulumuddin. Pagi hari ini melanjutkan kajian sebelumnya yang pernah kita kaji bersama-sama, di mana ayat Allah Subhanahu wa taala yang sering beberapa kali dalam Al-Qur'an Allah berwasiat kepada kita dengan kehidupan kita dunia ini. Karena dunia Masya Allah ya, dengan segala bentuknya, dengan segala gemerlapnya, itu bisa membutak tulikan kita manusia. Dengan sihirnya yang dahsyat itu bisa menjadikan kita buta dan tuli, tidak mendengar dan tidak melihat, tidak mempan dikasih tahu, tidak mempan dinasehati, tidak mempan dikritik. Bahkan dunia yang mengkritiknya nggak kena. Ya, Masya Allah, dunia coba bayangkan yang mengkritiknya, ya, suruh berhentiin itu perbuatan yang buta tuli itu, suruh berhentikan, masih saja terus. Apalagi sudah sekian lama, bahkan makin menjadi-jadi dengan kesombongannya. Kemarin saya sudah menyebutkan ayatnya, wala ta'lunna 'uluwan kabira. Semakin menjadi-jadi, merasa tinggi hatinya. Itulah manusia-manusia atau tipe manusia yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa minan nasi atau alladzina itu bentuk-bentuk manusia dan tipe-tipe manusia yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya. Nah, inilah dalam ayat Al-Qur'an yang sering kebaca, Allah berwasiat, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada dua dalam Al-Qur'an yang ada ayatnya sama, surah Luqman ayat 33 dan surah Fatir ayat 5. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hati-hati kalian, kata Allah, jangan terpedaya, tertipu dengan kehidupan dunia yang dengan segala bentuknya. Dunia itu yang mempedaya itu artinya menipu kita. Itu dunia semacam itu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan tertipu tentang Allah Subhanahu wa taala dengan adanya penipu-penipu yang dahsyat itu. Kita maunya ditipu oleh mereka tentang Allah. Ya, jadi Allah itu tidak, supaya kita tidak berpikir tentang sebenarnya siapa Allah. Lihat manusia-manusia yang menukar kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dengan kebaikan dunia yang besar dijanjikan oleh Allah, dia memilih yang kecil, yang seharusnya yang dibeli itu hidayah, ternyata hidayah dijual. Yang semestinya yang dijual itu dhalalah, ternyata yang dibeli dhalalah. Ini kan tipe-tipe manusia tertipu, Pak. Mestinya yang dibeli itu maghfirah, ternyata dijual itu maghfirah. Mestinya yang dijual itu azab, ternyata azab yang dibeli. Sementara yang ditawarkan ya dhalalah, yang ditawarkan semua ditawarkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Nah, inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Jadi ada dua di dalam Al-Qur'an. Ada ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ada lagi ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Oleh karena Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dikatakan oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahmatullah alaih, faminhum man gharrathul hayatud dunya
Sebagian dari mereka itu ada orang yang terpedaya, tertipu dengan kehidupan dunianya. Wa minhum man gharrahu billahil gharur. Ada sebagian mereka itu memang orang yang tertipu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang adanya penipu-penipu ulung itu. Ya, jadi tidak semestinya mereka berfikir tentang Allah. Tidak akan terjadi kepada kita semua. Cuman kita supaya menganggukkan kepala ketika Allah bercerita tentang macam-macam manusia. Wa ammal ladina gharrathumul hayatud dunya. Adapun orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia itu, fahumul ladina qalu, adalah orang-orang yang mereka mengatakan an-naqdu khairum minan nasi'ah. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, cuma supaya nyambung saja pagi hari ini dengan bahasan berikutnya, Pak. Kalau masih ingat, barangkali sebelumnya sudah pernah saya membahasnya sedikit. Fahumul ladzina qalu, orang-orang yang tertipu dengan dunia itu adalah orang yang biasa mengatakan an-naqdu khairum minan nasi'ah. Kontan itu lebih baik daripada ansur. Ya. Kalau kita menerima pemberian yang enak-enak ini, Pak, pemberian yang enak-enak, pasti kita mengatakan kontan lebih baik daripada diansur, daripada dikredit. Kita pasti, Pak, sekarang ada hadiah, ya, dinyatakan dapat hadiah 100 juta, 200 juta, 500 juta. Kita dinyatakan mendapatkan hadiah besar. Ya, tapi diberikannya ya sebulan sekali, Pak. Ya lumayan sih, lumayan sebulan sekali. 1 juta, 1 juta. Jadi kalau 500 juta ya 500 bulan itu, Pak. Daripada menerima langsung, ya kalau ditawarkan kira-kira mau menerima yang mana, Pak? Ya pasti yang langsung itu, yang kontan. Nah, ini hati-hati mengatakan semacam itu. Bisa jadi padahal perasaan kita seperti itu ya normal saja, Pak. Ya manusiawi, ya sifat kita manusia. Pemberian yang kontan itu lebih menyenangkan daripada pemberian itu diansur. Ya, hadirin rahimakumullah. Tapi yang dimaksud di sini, hadirin rahimakumullah, dunia ini kontan, sedangkan akhirat diansur, Pak. Pemberiannya semacam itu. Ada gambaran-gambaran pemberian akhirat itu di dunia memang. Ya, makanya Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali beliau mengatakan wad dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun. Dunia ini kontan. Kalau kita bekerja di dunia, ya di dunia juga dibalasnya, Pak. Kita bekerja di bulan itu, ya di bulan itu dibalas, Pak. Gajiannya kontan, upahnya kontan. Itu ad-dunya. Ya, kalau kita memuji orang, ya kontan orang tersebut langsung mengucapkan terima kasih, bahkan kita berbuat baik kepada orang, bisa jadi kontan orang tersebut memberikan hadiah. Hadirin rahimakumullah. Wal akhiratu nasi'atun, sedangkan akhirat itu tidak ada yang kontan. Berbuat baiknya sekarang, ya nanti dikasihnya, Pak. Paling ada yang disebut dengan thawabud dunya, dengan pahala dunia itu, Pak, yaitu ansuran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang apa perbuatan baik kita itu tidak dikontankan oleh Allah, disinilah banyak orang tertipu, yang dipilih yang kontan tadi, yang diansur tidak dipilih. Hadirin rahimakumullah. Ini maksud Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Faya idzan khairun. Padahal itu sebenarnya yang diansur itulah yang lebih baik. Fala budda min itsariha, seharusnya kita mengutamakannya. Ini terjadi kepada kita semua, ya.
InsyaAllah ini semua kita maklum, kita mengamalkan ini Pak. Tinggal tugas kita meningkatkannya di hari mendatang. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya kalau mereka yang lebih mengatakan lebih enak, lebih memilih yang kontan tadi, karena mereka yakin yang kontan itu lebih enak, ya mereka akan mengatakan al-yaqin khairum minasyak. Keyakinan itu lebih baik daripada yang meragukan, keraguan. Ya iya Pak. Mereka mengatakan ya kita yang yakin-yakin sajalah. Ada Pak, saya pernah mendengar langsung pertanyaan ini Pak, pernyataan ini, masih anak muda begitu. Ya kalau kita bicara sudahlah yang di hadapan mata kita sajalah begitu Pak. Kalau enggak di hadapan kita tentang kuburan, kata dia. Kalau diceritakan tentang kuburan itu nanti, itu enggak di depan kita. Nah gitu Pak. Ada ini langsung ini saya dengar itu. Ya Allah, makanya saya cerita panjang pada saat itu di hadapan dia. Sudahlah yang kita bicarakan itu yang di hadapan kita saja. Dunia masih banyak yang bisa kita bicarakan. Alam kubur nanti itu kuburan, apalagi akhirat nanti masih jauh katanya itu ya. Nggak tahu juga kita seperti apa sebenarnya. Loh kan ragu kan? Kalau dia mengatakan begitu, kita nggak tahu juga dalam kubur itu kayak apa, di akhirat itu kayak apa, meragukan benar apa tidak, iya apa tidak, kan meragukan. Makanya inilah perkataan mereka, al-yaqin khairum minasyak. Keyakinan itu, yakin maksudnya dilihat, yang langsung dia terima. Khairum minasyak itu lebih baik daripada yang meragukan itu Pak. Allah ya Rabbana, itu orang berpikir sepintas, betul tidak? Pikiran picik, ya, kurang bijak. Hadirin rahimakumullah. Padahal ya kalau bagi kita semua berpikirnya tidak seperti orang tadi. Kalau kita berpikirnya malah kebalik. Kalau kita hanya di depan mata, ini ketipu. Ini tidak ada di depan kita yang abadi. Ya paling berapa lama sih kita mau bicarakan apa di dunia ini coba? Yang kita terima di dunia coba Pak. Orang yang memperjuangkan dunia mati-matian. Memperjuangkan dunia mati-matian. Enggak mati beneran dia. Ya kalau mati beneran berjuang untuk apa? Makanya katanya memperjuangkan saudaranya, memperjuangkan dunia, katanya ya dunia supaya nikmat. Tapi bom bunuh diri. Lah kalau dia kebunuh, ya bakal apa perjuangannya, Pak? Hah? Ya kecuali bukan untuk dunia. Ini yang berdunia, Pak. Artinya apa? Dia dapat sogok, dia dapat bayaran besar. Dia keluarganya pasti kalau dia turunkan kepada keluarganya jadi warisan misalnya itu, hadiah besar itu. Wah, keluarganya sekian lama, kalau perlu 7 turunan nggak usah kerja, akan terjamin dengan harta hadiah itu. Tapi disuruhnya apa? Bom bunuh diri misalnya. Ya Allah ya Rabbana. Kayak kemarin terjadi di Filipina katanya ya, orang sedang ibadah itu. Ya mereka sedang beribadah itu, Katolik, umat Katolik itu dibom. Ya Allah, katanya sedikit korbannya 4 orang berapa itu ya. Hari kemarin ini ya. Hadirin rahimakumullah. Ya, ini semacam itu, Pak. Berapa kali selama ini? Itu karena mereka mengatakan al-yaqin khairum minasyak. Keyakinan itu lebih baik. Lebih saya sukai daripada yang meragukan. Dan kalau kita orang-orang beriman, berilmu, saleh, salehah, kita semua enggak begitu pikiran kita, Pak. Yang abadi yang kita pilih. Yang abadi yang kita bilang. Apalagi ketika Allah menyatakan siapa orang yang memperjuangkan akhirat, maka akhiratnya diberikan, dunianya diberikan oleh Allah. Ya, siapa orang yang nanam untuk akhirat, maka pasti panen dunia akhirat. Ini bagi kita semua, Pak. Bapak Ibu saudara sekalian, tinggal kita tingkatkan. Sudah sekian besar, sekian banyak. Ya, sudah pasti itu panen ya. Ya, man yazra li akhiratihi ya hasad atau yahsud yahsudu li dunya huwa akhiratih. Siapa orang yang nanam untuk akhirat, dia pasti panen dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, siapa orang yang memang menanam untuk dunia, maka panennya dunianya saja, akhiratnya nggak bakal panen, Pak.
Ya, kita semua maklum. Ya. Walidhatid dunya yaqinun walidhatil akhirati syakkun. Ini Abdul Hamid mengatakan tadi itu. Oleh karena itu dunia ini bagi mereka yakin, sedangkan akhirat bagi mereka ragu. Mereka tidak yakin. Fala natrukul yaqin bisyak. Kami tidak akan pernah meninggalkan yang meyakinkan ini hanya karena memilih yang ragu itu. Mereka itu ya, mereka mengatakan semacam itu, Pak. Ya kayak iya, sepintas kayak iya. Akhirnya kita ditakut-takuti atau dibodoh-bodohi kita. Ente ngapain begitu nggak diterima? Masa begitu ditolak, bodoh amat kau. Bodoh betul kau ya. Kita digitukan, Pak. Iya, Masya Allah, yang sudah depan mata kayak begitu menyenangkan ditolak. Nah ini hati-hati, Pak. Sudah sampai ke rumah-rumah ini. Ya, ada yang sudah sampai, Pak. Kemarin itu ada Majlis Ta'lim itu sudah menyatakan ada katanya yang sudah sampai ke rumah ini. Makanya ditanya, barangkali salah satu jawaban saya itu agak berbeda dengan yang lain, ya silakan saja. Oleh mereka itu kalau terjadi begitu mau diterima atau tidak gitu, Pak. Oh, nanti ternyata betul sampai tawaran itu kepada kita, diterima atau tidak. Karena orang tersebut masih pernah mendengar dan masih bertanya dalam pikirannya, itu kan mengatakannya begini, ambil indominya, jangan pilih orangnya, begitu kan? Kan begitu itu. Ambil amplopnya, jangan pilih orangnya. Nah kalau kita ngambil beneran, ini ambilan apa ini? Begitu pertanyaan orang itu. Wah, saya yakin, saya puji dia. Dia orang yang berhati-hati berarti. Sesuatu yang meragukan dia tanya dulu. Nggak mau dia langsung melaksanakan itu. Ya karena terjadi dilema di pikiran kita, Pak. Ibu rahimakumullah. Diterima ini benar atau salah? Nggak diterima. Al-lumayanu. Apa itu, Pak? Lumayan ya. Iya, ditolak. Kayak sia-sia. Diterima takut salah. Aduh, bagaimana ini? Nah, kalau begitu benar dia bertanya dia, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang meragukan tanyakan. Ya benar. Ya kalau saya menjawab rahimahullah, yang yakin di benak saya itu ya kita harus tegas, Pak. Kalau kita menerima pemberian tapi pakai syarat, betul. Kalau kita menerima pemberian tapi pakai syarat, itu pemberian apa namanya? Sogok. Betul tidak? Itu sogok itu, Pak. Mau besar mau kecil sama. Bagaimana sogok? Yang menyogok atau yang disogok sama-sama di neraka. Ya kalau begini tegas saja, Pak. Lagi pula ada sifat munafik. Diterima, kemudian dia bilang, Pak, ini Bu, ya tolong ya Bu, nanti hati-hati tanggal berapa, Pak? 14. Iya, 14 Februari ya Bu. Ini ya. Dikasih tahu gambarnya, nomornya. Awas jangan. Oh iya Pak, wah itu sudah pasti. Kami sekeluarga sudah pasti itu. Saya kasih semua istri, anak-anak saya, keluarga. Jangan khawatir. Kalau perlu sahabat-sahabat saya rekrut semuanya. Wah, begitu dia. Padahal di pikirannya apa? Beda. Ayo, saya tidak akan pilih ini. Waduh, persetan dengan perintah suruh pilih ini. Ya, yang penting amplopnya. Jangan. Lah kalau ada orang menerima semacam itu ya munafik. Ucapan dengan pikiran hatinya nggak sama, betul tidak? Bukankah yang demikian ini mukadzibun? Orang-orang tukang bohong, tukang dusta, Pak. Nah sekarang menerima pemberian dengan dusta. Loh, coba bermasalah lagi, Pak. Ya saya kurang tahu yang mengatakan mereka ambil indominya, jangan pilih orangnya, biar ada yang mengatakan begitu, Pak. Ceramah itu, ya mungkin sampai kepada tingkatan
kita terima itu maksudnya perlawanan karena kejahatannya dia dan sebagainya, Pak. Bagaimana perlawannya? Ingin melemahkan dia supaya tidak berkutik dengan kejahatannya. Ya, artinya apa? Kekuatan dia dengan harta. Ambil aja hartanya biar habis kekuatan dia. Barangkali itu mungkin atau apalah. Ya cuman ya hati-hati. Cari dalil begini hanya ingin nerima al-lumayanu. Iya, takut itu, Pak. Hanya cari-cari dalil. Kalau menurut saya tegas saja. Aduh, mohon maaf, Pak. Saya ya, tapi jangan tegas terus. Kaku, kasar, bikin dia tersinggung, ya bermusuhan dengan kita. Apalagi yang ngasih masih saudara lagi, kan repot, betul tidak? Masih sahabat dekatnya lagi. Kalau berjamaah sama-sama ke masjid, ya satu tempat berjamaah. Aduh repot, nanti salamannya jadi apa namanya ya, terpaksa, Pak. Jangan diciptakan kira ya. Kalau menurut saya diantaranya mungkin bisa mengatakan begini, Pak. Bapak Ibu lebih pintar. Aduh mohon maaf, Pak, saya sampai saat ini, nah ini bohong yang boleh nih. Ini bohong demi keselamatan ini. Betul. Nah itu silakan. Saya sampai saat ini belum ada pilihan pasti, Pak. Dengan 3 nomor ini, berapa nomor? Ada 3 kan? Iya. Sekarang udah bisa nyebut nomor karena angka ya udah ada ya. Pokoknya dengan ada 3 orang 3 nomor ini, Pak, saya belum ada pilihan yang pasti. Saya masih mempelajari ini. Saya mempelajari ini. Saya ingin tahu bagaimana, belum, Pak. Jadi ya mohon maaf saja. Begitu tegas, Pak. Tapi terus jangan terus ya jujur. Ini jujur dah. Maaf, saya kalau saya suruh pilih nomor sekian, saya sudah punya pilihan nomor sekian. Pulang orang tersebut, awas nanti lo. Ancam kita, Pak. Ya makanya jangan kaku kita, ya kan? Ya mohon maaf, Pak. Ini saya belum bisa menerima ini. Ya, datang lagi. Wah repot ini kalau udah begini nih. Mau nggak mau harus menjelaskan, betul tidak? Iya, tapi kan sudah dengan santun, dengan sopan. Mari Bapak, jangan berbeda, jangan merusak persaudaraan ya Pak. Jangan merusak persahabatan, silaturahim kita tetap. Ini biasa soal perbedaan. Saya berbeda dengan Bapak pilihannya. Jadi mohon maaf. Gitu Pak. Nggak usah disebut nomor juga nggak apa-apa. Betul tidak? Iya. Ya soal saat ini sudah ada pilihannya nomor sekian, silakan, bagus. Ya cuman pesan sponsor saya, Bapak Saudara sekalian, ada beberapa hal. Dalam menentukan pikiran kita pemilihan pemilih, yang pertama kontrol agamanya, betul tidak? Tanya kepada agama kita, tanya kepada Al-Quran. Kemarin itu pembahasan saya Jumat, karena Jumat itu terbatas waktunya itu Pak. Iya, hadirin rahimakumullah. Cuman pagi ini saya memang tidak berarti niat untuk membahas ya hal ini ya. Saya membawa ya tentang kontan dan kredit ini sebenarnya, hadirin rahimakumullah. Iya, Pak. Jadi tanya tentang agamanya, kira-kira kalau saya menetapkan ini, ketetapan saya ini, pilihan saya ini menguntungkan agama saya atau merugikan? Memperbaiki agama saya atau merusak? Karena pasti, Pak. Iya, baiknya persaudaraan, baiknya negara, baiknya agama itu pemimpin. Betul tidak? Makanya kenapa sampai beberapa kali ayatnya dalam Al-Quran itu Allah menyatakan pemimpin, berapa kali? Bahkan yang kita inginkan, hadirin rahimakumullah, a'immatun yahduna bi amrina lamma sabaru. Dalam surah apa itu? Surah As-Sajadah itu ya. Kemana itu surah As-Sajadah itu Pak? Walaqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kita mendambakan imam, a'immah, imam, pemimpin yang seperti ini, Pak. Ya. Apa itu? Yahduna bi amrina. A'immah, pemimpin itu mereka itu memimpin dengan hidayah Allah.
pemimpin yang mereka memimpin dengan perintah-perintah Allah, kan membela agama namanya ini Pak, agama Islam maksudnya. Yahduna bi amrina, tapi bagaimana bisa terjadi? Lama sabaru, setelah mereka itu memang sekian lama sabar. Makanya kita lihat kira-kira yang paling sabar yang mana, begitulah. Yang paling dekat dengan hidayah Allah yang mana, tinggal itu Pak. Kalau kepada ayat ini silakan dikaji, betul tidak? Iya Pak, yang paling dekat akan menguntungkan agama kita yang mana? Dan terus terang sekali lagi, saya sudah pernah mengungkapkan atau tidak Pak, kalau ada di antara Bapak Ibu sudah sekalian rahimakumullah yang menghadiri acara-acara debat capres itu, debat cawapres itu, kalau ada yang hadir, saya selama ini mengikuti, apa mungkin saya yang kelewatan Pak? Hampir tidak pernah saya dengar, nggak pernah saya dengar itu. Mereka itu membicarakan tentang agama. Dan dari pertanyaan sekian hadirin yang datang, nggak ada yang mempertanyakan tentang agama. Lalu mementingkan tentang agama ini seperti apa sih negara kita Indonesia ini? Kok kelu itu membicarakan tentang agama? Hei manusia, siapapun kalian berada di negara kita Indonesia, hanya dengan mementingkan agamalah, siapapun pemimpin atau yang dipimpin, Allah akan meredai hidup kalian bernegara, terutama mempentingkan agama Islam. Kalau soal di Indonesia dengan plural semacam ini Pak, silakan pemimpin itu semua dia bisa merangkul, betul tidak? Tapi berbicaralah, dia akan menempatkan agama itu mau diapakan? Ya Pak, ini nggak ada yang ditanya tentang ekonomi, tentang militer, tentang apa lagi Pak? Lapangan pekerjaan, betul? Hah? Makanya kalau ada di antara Bapak, coba tanyakan paling tidak kalau ada yang hadir, kalau Bapak memimpin nanti bagaimana? Ya, menempatkan agama di negara itu seperti apa? Ya jawabannya kita sudah hampir tahu sih, namanya janji, nggak mungkin yang jelek-jelek begitu kan? Iya, tapi paling tidak terus Pak, tanyakan apa perlunya maunya kita. Ya betul, selama ini di Indonesia konflik agama kecil, betul tidak? Bahkan hampir tidak ada, betul ya? Sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin saya Jumat mengatakan betapa kita tidak harus sujud syukur ketika teringat Jumatan aman, pengajian aman Pak. Nggak ada tekanan-tekanan apa kita ngaji diusir-usirin, nggak pernah. Nah, padahal kita berbeda, padahal kita tahu orang yang tidak suka kepada kita banyak di negara kita ini. Ada Pak, nggak suka kita ngaji beginian ini banyak. Bahkan barangkali tidak jauh dari kita. Cuman tangan mereka ingin berbuat dengan tidak sukanya, ingin berbuat jahat kepada kita, kaffa aidiyahum. Ditahan oleh Allah tangan mereka itu. Akhirnya aman, kita tenang, tentram. Dan ini termasuk ya thawabud dunia kita, pahala-pahala dunia yang diberikan oleh Allah karena amal soleh kita, doa dan ibadah-ibadah kita. Masih banyaknya orang-orang yang i'tikaf di masjid-masjid, mereka menadahkan tangannya sujud banyak kepada Allah. Dari situlah muncul cahaya nur menjadi rahmat dan keberkahan semacam kita. Mudah-mudahan di hari mendatang semakin ditumpah ruahkan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak saya niatkan mau bicara ya. Saya tidak bicara politik, bukan masalah politik kan ini, bukan ya? Bukan Pak, ini tentang agama. Iya, cuman takut seperti kemarin kita katakan. Jadi ya nyerempet sedikit itu ya memang harus ya Pak ya. Iya, kalau nggak diserempet ya nggak kena gitu Pak. Iya. Karena kita penting nyerempetnya itu, karena kalau nyerempetnya kayak ayat Quran, pakai hadis Nabi. Ya kalau ada yang tersinggung, jangan tersinggung kepada saya. Kan begitu Pak. Insyaallah ini hamba soleh semua, kita sehati, betul tidak? Kita sehati dan sepikiran. Ya, makanya kalau didoain begini harus ramai aminnya, betul tidak? Iya, karena sehati sepikiran kita menjadi aman hidup kita. Amin. Alhamdulillah, aminnya ramai. Ya. Kembali, hadirin rahimakumullah.
Tadi sampai apa itu, Pak? Oh, sampai amin, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Fala natrukul yaqinu bisyak. Wa hadza aqisatun fasidatun. Ini adalah kias-kias yang rusak. Ini Imam Abi Hamid tegas di sini, rahimakumullah, ya rahimahullah. Ya, kalau ada orang mengkiaskan hidup, mengkiaskan itu apa bahasa kitanya ya, Pak ya? Menimbang-nimbang, kemudian akhirnya kita memberikan suatu keputusan. Mikir, memberikan keputusan. Itu namanya kias itu. Kan kita selalu begitu dalam hidup ini. Apa yang dihadapkan kita, ditawarkan kepada kita, kita berpikir. Mau tidak. Tahu dalilnya apa? Alasannya apa? Kalau dalam soal agama mengkias itu dipikir, kemudian ya mencari dalil alasannya. Oh, ketemu hadisnya. Oh, ketemu ayat Qur'annya. Dikiaskan kepada hadis tersebut, akhirnya kita bisa memutuskan. Dalam hidup juga begitu. Kita ditawarkan di hadapan kita, kemudian kita mendengar, akhirnya kita berpikir, dari pikiran kita memilih, akhirnya memutuskan. Kenapa bisa memutuskan begitu? Pasti kita kias. Apa dalilnya? Nah, itu namanya. Kalau ada orang hanya lebih memilih yang kontan dibanding yang kredit tadi, ini aqisatun fasidah. Ini kias-kias yang rusak. Hati-hati kalau kita terus semacam itu berpikirnya. Ya, tushbihu qiyasa iblis. Nah, Imam Abi Hamid mengatakan ini adalah menyerupai kiasnya iblis. Surah apa di dalam Al-Quran, Pak? Ada yang ingat ayatnya? Khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sepertinya ayat itu tidak satu kali ya di dalam Al-Quran. Ada ayat berapa, Pak? Ya, khalaqtani min narin, ada min tin ya. Qala ana khairum min. Salam surah Sad misalnya. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Di surah Sad ayat yang ke-76. Surah Sad ayat 76. Surah Sad itu surah yang ke-38. Jadi iblis begitu cara mengkiaskannya dalam hidupnya iblis itu. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Begitu ditawarkan, diperintahkan, sujudlah kepada Adam. Allah yang memerintahkan. Ini jangan terus diartikan, kok Allah memerintahkan supaya syirik sih? Ada orang merasa semacam itu, Pak. Suruh sujud kepada orang. Kok Allah memerintahkan syirik? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruh, itu tidak masalah apapun yang disuruh. Jadi kita taat itu taat kepada Allah, bukan taat kepada manusianya, bukan, Pak. Makanya sampai jangankan Nabi Adam, jangankan iblis suruh sujud kepada Nabi Adam, kita saja kalau mau memaknai sujudnya iblis, perintah sujud iblis kepada Nabi Adam itu syirik, kita syirik setiap saat. Kenapa kita sholat harus menghadap Ka'bah? Betul, karena perintah Allah saja. Padahal Allah itu kan ada di mana-mana. Apa kita menghadap ke sana sujud itu terus nggak ada Allah di sana? Ya, makanya kalau kita mengatakan iblis itu diperintahkan syirik, ya kita syirik terus setiap sholat. Jangan dimaknai semacam itu. Itu perintah Allah. Jadi tuntutannya taatnya kepada Allah. Akhirnya iblis apa? Sombong dia. Wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong, dia takabur, akhirnya dia menjadi orang kafir kepada Allah. Sambil dengan sombongnya dia mengatakan, saya tidak mau sujud kepada Adam. Khalaqtani min narin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam dari tanah. Masa api mau sujud kepada tanah? Sombong kan dia? Nah, ini kias yang rusak. Ya, ketetapan pikiran yang rusak. Dia tidak berpikir itu diperintah oleh Allah. Bukan soal Nabi Adamnya lebih hormat, lebih terhormat, lebih hina. Bukan itu berpikirnya yang benar. Tapi diperintah oleh Allah. Ya,
Makanya Bapak sudah sekalian rahimakumullah, pembunuhan itu perbuatan jahat, betul tidak? Membunuh itu perbuatan jahat. Tapi Allah pernah membunuh, Allah pernah memerintahkan supaya kita membunuh. Betul? Ada perintah membunuh. Ada kisos. Betul? Jadi Allah yang memerintahkan. Nanti ada orang mengatakan, lihat itu ajaran dalam Islam, sadis, amit-amit, najis dah. Bukan ini manusia berpikirnya itu seperti iblis. Itu Nabi itu ya Allah Subhanahu wa taala, nama Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Wa hada qiyasun wa hada tushbihu qiyas iblis. Ya. Karena iblis itu semacam itu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Akhirnya apa yang didapat oleh iblis? Kita maklum, qala, Allah berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari surga ini. Ya, engkau terkutuk. Kata Allah, fakhruj minha. Ini akibatnya orang berpikir salah. Makanya hati-hati menetapkan pikiran kita, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kalau bagian kita nanti tanggal 14 itu salah, fakhruj minha fa innaka rajim. Aduh, ya enggak sampai ke sini, Pak. Naudzubillah. Masa iya sampai ke sini? Ya, tapi kalau kita salah nanti bagian dari iblis, terus dikatakan begitu, keluar kamu dari surga, kamu terkutuk. Ya Allah, apa mau kita manusia dijadikan terkutuk? Ya. Kenapa? Inna alaika la'nati ila yaumiddin. Karena engkau telah menjadi laknatku sampai kiamat nanti. Sampai kiamat ini bukan berarti berhenti sampai kiamat, Pak. Jangan salah paham lagi di sini. Ini kadang-kadang banyak orang pintar itu mengutik-ngutik Al-Quran, akhirnya dimakna-maknai yang bukan makna sebenarnya. Ya, mereka tuh awwilunahu ala ghairi ta'wilih. Ya, mereka akhirnya wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Engkau adalah laknatku, musuhku sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, jam berapa? Oh ya Allah, itu ya. Sudah 52 sekarang. Oh ya, 32 ya. 5.32 ya. Sekarang isyraq tulu itu lewat 30 ya. Apa sudah lebih lagi barangkali? Ya 32 ini, Pak. Hah? 28. 38 anunya isyraqnya ya. Ya isyraqnya. Kalau tuluknya 30 sekian, 32 atau mungkin 30. Tuluk maksudnya terbit mataharinya. Ya, sekalipun ini berikutnya ini ya memang penting kita untuk ya supaya kita menghadapi syaitan itu, iblis itu, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan engkau laknatku sampai hari kiamat, setan nerima. Baik ya Allah, enggak apa-apa saya dikutuk. Enggak apa-apa saya dilaknat. Dasar setan. Dasar setan. Sudah tahu dilaknat. Iya, enggak apa-apa. Pasti tahu dia enggak enak, sudah pasti tahu, Pak. Ditantang aja sama dia. Cuman ada satu yang saya minta, ya Allah. Silakan aku laknatmu, silakan aku terkutuk. Ya, tapi aku minta fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umurku sampai hari pembangkitan, ya Allah tuh. Akhirnya enggak ada setan mati, Pak. Makanya kalau mau jadi panjang umur, jadilah setan. Hah? Ya, tapi saya tidak dah, saya pengen pendek umur aja, ya enggak begitu. Makanya biasanya kalau ada manusia jadi setan, panjang umurnya. Betul. Makanya suka ada orang mengatakan, kenapa sih tidak orang itu yang jahat itu yang cepat dimatikan oleh Allah? Ini tetangga saya orang baik banget, masih relatif muda umurnya meninggal, ya Allah. Kenapa tidak orang yang jahat itu, ya Allah? Kita sering begitu ya. Yang jahat-jahat malah dipanjangin umurnya oleh Allah. Iya, yang baik-baik malah cepat dipanggil oleh Allah. Ya tidak semuanya begitu. Yang baik panjang umur juga banyak. Nabi Nuh 950 tahun. Ya, artinya kita jangan mengecap semacam itu. Berarti orang baik itu akan pendek umur. Nggak, ya.
Ya cuman keseringan ketemu begitu. Makanya Israel yang jadi setan itu panjang-panjang umurnya. Betul tidak? Yang jadi setan, karena Israel tidak setan semua. Betul tidak? Iya, yang jadi setan, Pak. Lihat aja itu kesombongannya. Dari kapan? Dari tahun berapa? Dunia tidak mempan. Ya itulah, Pak. Ya. Inna alaika fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal mundzirin. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, setan, saya panjangkan umurmu. Ya. Ya, kita kan nggak mau begini, Pak. Baik, setan kan nggak mau kita digituin kan, Pak. Ya Allah, orang aja ngomong begitu kepada kita. Ya Rabbana, naudzubillah min dzalik. Tapi ila yaumil waqtil ma'lum, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Wallahu alam. Kapan itu kehendak Allah. Akhirnya yang kedua, setan itu menyatakan, qala fa bi'izzatika, kurang ajar benar setan ini di sini nih. Ya. Qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in. Wahai Allah, demi fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu wahai Allah. Bayangkan, setan memuji Allah. Ya, demi kemuliaanmu, kebesaranmu ya Allah, pasti akan aku goda semua manusia. Sumpahnya setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berhati-hati, Pak. Siapa yang tidak akan didatangi setan? Iya, jangankan orang tukang dosa, memang jadi temennya. Kita di masjid aja didatengin setan, Pak. Ada setan nggak di masjid? Mudah-mudahan tidak ada. Ya masa iya ada setan, Pak ya? Ya ada, tapi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, masing-masing kita berarti, Pak. Ini kurang ajarnya setan itu. Qala fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, pasti akan aku goda manusia, aku akan pedaya manusia seluruhnya, ajma'in. Ini seluruhnya, Pak. Kemudian ada pengecualian, kata Allah Subhanahu wa taala, illa ibadaka. Ini ucapan setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Nah, kalau mau jadi selamat dari setan, mari kita jadi orang ikhlas, mukhlasin. Orangnya mukhlisin, ya. Mukhlasin itu diikhlaskan, mukhlisin orangnya yang ikhlas. Baru kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua ini nampak orang-orang mukhlisin semuanya. Insyaallah kita selamat, menang selalu dari syaitan itu, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf ya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, berucap kita dalam pelajaran yang pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa disampaikan ada beberapa tenaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada salah satu yang sangat penting tadi disampaikan oleh Ustaz kita, mengingatkan kepada kita bahwa pemerintah kita akan mengadakan pesta demokrasi yang insya Allah diadakan tanggal 14 Februari. Itu kita sebagai umat Islam jangan sampai lupa, jangan sampai tidak mencoba memilih pemimpin yang mana siapapun pemimpinnya. Tentunya kita berharap mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah. Amin. Baik, barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silakan. Ya, 1, 2 ya. Insyaallah, alhamdulillah. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.